Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Manajemen Pangan Halal. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang titik kritis bahan mikrobial ya dan bahan lainnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang titik kritis bahan hewani dan bahan nabati ya. Di antara beberapa bahan yang banyak digunakan ya dalam proses produksi pangan yang memiliki kategori high risk itu adalah selain bahan hewani ya adalah bahan mikrobial ya. Apa yang dimaksud dengan bahan yang high risk ini adalah bahan yang beresiko tinggi dari sisi kehalalan ya, sehingga biasanya dalam proses sertifikasi halal bahan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat halal untuk memastikan bahwa bahan tersebut diperoleh dari sumber yang halal dan diproses sesuai dengan aturan atau tata cara yang sesuai dengan aturan hukum syar'i ya. Misalnya tidak mengandung unsur yang haram, disembelih dengan cara yang halal, disembelih sesuai dengan takhir syar'i ya, penyembelihan sesuai dengan syariat Islam, kemudian tidak terkontaminasi oleh barang yang haram. Nah, itu untuk bahan hewani ya dan bahan nabati. Nah, tapi bahan mikrobial juga terkadang itu sering menggunakan unsur-unsur yang mungkin berasal dari bahan turunan hewan. Nah, ini yang perlu kita kritisi ya. Perlu kita perhatikan betul ya ketika kita mau mengidentifikasi titik kritis dari bahan mikrobial tersebut. Oke. Bahan mikrobial itu adalah bahan yang diperoleh dari atau produk yang diproduksi dari mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang biasanya memiliki ukuran sel yang sangat kecil dan umumnya merupakan makhluk hidup uniseluler ya, bersel tunggal seperti bakteri ya, yeast, kapang ya, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Ini ada Phygophus oryzae yang biasa digunakan untuk memproduksi tempe ya, ini sejenis kapang. Penicillium canemberti ini yang biasa digunakan untuk menghasilkan antibiotik ya, penicillin. Aspergillus niger itu untuk produksi kecap ya biasanya, termasuk jenis kapang juga. Kemudian beberapa jenis bakteri, contohnya BAL ya, bakteri asam laktat yang biasa digunakan dalam produksi yogurt. Oke, jadi produk mikrobial itu adalah produk yang memang dihasilkan dengan bantuan mikroorganisme ya, atau produk tersebut memang berupa mikroorganisme ya sebagai produk akhirnya. Di sini ada beberapa contoh produk mikrobial yang bisa kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama produk cheese ya, keju, kemudian yogurt atau kefir, itu kalau di beberapa di daerah Timur Tengah ya ada namanya makanan kefir, itu sejenis susu yang dibekukan juga, hampir mirip ya, tapi dia ditambahkan dengan buah-buahan biasanya.
Kemudian Vickless ya, ini makanan yang ada di Eropa ya biasanya. Di Jerman ya, Sauerkraut. Sauerkraut ini mungkin seperti keju juga mirip ya. Kemudian soya sauce, kecap ya dari bahan kedelai, dan beberapa minuman beralkohol ya, alkohol beverage, minuman hasil fermentasi alkohol seperti bir ya, wine, sake ya, vodka ya, kemudian apalagi anggur merah dan lain sebagainya, itu termasuk dalam kategori minuman beralkohol. Kemudian ada beberapa bahan pewarna ya, coloring material seperti angkat, dan bahan polimer atau produk yang berupa polimer seperti alginat ya, santan gam dan lain sebagainya. Nah, produk-produk mikrobial ini tentunya apa namanya dihasilkan melalui proses fermentasi yang menggunakan media tertentu ya, sehingga fermentasi itu bisa berjalan ya. Jadi bagaimana produk itu bisa dihasilkan ya, melalui proses fermentasi tadi. Nah, kemudian di sini ada contoh bahan-bahan lain yang mungkin jarang kita temukan, tapi ya, dia termasuk juga ke dalam kelompok produk mikrobial. Misalnya asam organik ya, asam sitrat dan asam laktat ya. Nah, ini kalau kita temukan dalam produk pangan, biasanya kedua jenis asam ini diproduksi oleh bakteri ya. Ada beberapa yang diproduksi dari tumbuhan diekstrak, tapi kebanyakan ada yang merupakan produk mikrobial. Jadi citric acid ini biasanya diproduksi oleh bakteri Bacillus atau beberapa kelompok bakteri yang lain ya. Kemudian asam laktat juga diproduksi oleh bakteri. Seperti dalam produk yogurt ya, ada bakteri asam laktat, Lactobacillus strain ya, kemudian Bacillus thermophilus dan lain sebagainya, itu termasuk dalam kelas bakteri-bakteri yang menghasilkan asam laktat. Kemudian ada juga kelompok jenis produk mikrobial yang dia berupa single cell protein. Single cell protein ini adalah protein yang dihasilkan dari mikroba, ya, dari mikroba bersel tunggal ya, maka disebut single cell protein. Misalnya diambil dari yeast ya, yeast itu bisa diekstrak, nanti diambil proteinnya ya, untuk ditambahkan sebagai substituen dalam produk-produk farmasi misalnya, atau dalam produk pangan juga mungkin digunakan. Jadi sebagai sumber nutrisi, sumber protein ya, sumber protein itu bisa juga diperoleh dari single cell, dari bakteri, dari mikroba bersel tunggal. Selanjutnya ada produk probiotik ya. Produk probiotik ini adalah produk yang dihasilkan dari fermentasi ya, mikroba juga ya, kebanyakan adalah dari bakteri ya. Contohnya seperti Lactobe ya. Lactobe itu semacam obat yang biasa digunakan untuk melancarkan pencernaan ya. Isinya di situ adalah Lactobacillus ya, Lactobacillus yang merupakan bakteri baik yang banyak dibutuhkan dalam proses pencernaan ya. Contoh yang lain misalnya produk Yakult ya. Yakult itu kan mengandung
bakteri-bakteri yang ada di dalam media susu yang difermentasi ya. Di situ mengandung miliaran sel bakteri Lactobacillus ya, yang bisa kita gunakan atau sering dimanfaatkan untuk membantu menjaga kesehatan usus ya, atau untuk meningkatkan absorpsi makanan-makanan dalam usus halus kita sehingga menjaga kesehatan ya dengan adanya probiotik itu. Nah, apa sih bedanya probiotik sama prebiotik? Jadi kalau probiotik itu dia berupa bakteri yang memang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau prebiotik itu adalah makanannya ya, makanan untuk bakteri dalam usus kita yang bisa membantu meningkatkan populasi bakteri baik dalam usus. Contohnya kalau prebiotik itu POS dan GOS ya, fructooligosaccharides sama glucooligosaccharides itu termasuk prebiotik ya. Kemudian ada juga beberapa produk yang dihasilkan dari fermentasi itu ya, misalnya pelarut ya, alkohol, etanol ya, atau aseton itu hasil fermentasi ya, hasil fermentasi. Tapi alkohol di sini biasanya kalau fermentasi yang digunakan untuk membuat pelarut itu bukan dari produk seperti buah-buahan gitu ya kan. Kalau untuk minuman beralkohol biasanya dari buah anggur, dari beras, dari tepung yang banyak digunakan ya, gandum dan lain sebagainya. Tapi untuk solvent biasanya dari tetes tebu ya, molase, dan itu biasa digunakan untuk menghasilkan etanol juga yang sekarang banyak digunakan untuk produksi bioetanol. Bahkan etanol sekarang ada juga beberapa yang dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif ya. Itu bisa diproduksi melalui fermentasi. Kemudian beberapa jenis asam amino. Asam amino juga bisa dihasilkan dari fermentasi ya, seperti fenilalanin misalnya ya, asam aspartat dan lain sebagainya, itu bisa diproduksi dari mikroba juga. Dan yang berikutnya ada enzim. Nah, enzim ini yang perlu dikritisi karena banyak sekali digunakan ya dalam produk pangan, baik sebagai penghidrolisis, paling banyak ya sebagai penghidrolisis ya, enzim hidrolase, ya, contohnya protease, lipase, amilase, itu termasuk dalam kelompok enzim-enzim penghidrolisis ya, amilum, protein, dan lipid atau lemak ya. Kemudian fosfolipase dan lain sebagainya itu termasuk kelas enzim yang biasanya enzim itu bisa diperoleh dari beberapa sumber ya. Dari tanaman bisa ya, contohnya papain ya, bromelin itu dari tanaman, dari hewan atau dari dari manusia ya, contohnya enzim-enzim pencernaan seperti pepsin, tripsin, chymotrypsin ya. Rennet itu yang kemarin kita bahas dalam produksi keju, itu diproduksi dari pankreas biasanya ya. Tapi di sini juga enzim bisa diproduksi dari hasil fermentasi mikroba ya. Biasanya enzim-enzim mikroba itu dari ada beberapa yang memang dia bisa memproduksi enzim, contohnya selulase ya, itu oleh bakteri selulolitik ya. Kemudian amilase juga ada bakteri amilolitik. Tapi ada juga enzim-enzim rekombinan yang dia diperoleh melalui rekombinasi genetik. Kemudian yang terakhir ada biosurfaktan ya. Biosurfaktan ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk anti foaming ya, bahan-bahan obat yang ditambahkan di dalam proses mixing atau formulasi gitu.
biosurfaktan ini bisa berfungsi sebagai emulsifier ya, atau eh, mencampurkan emulsi dari fase air dengan minyak ya, biosurfaktan. Dan itu biasanya untuk menurunkan tegangan permukaan. Ya, contohnya apa saja biosurfaktan ini? Ya contohnya desitin ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian berikutnya ada lagi produk mikrobial itu bisa menghasilkan antibiotik atau hormon ya. Contohnya hormon insulin. Nah, insulin ini sekarang bisa diproduksi secara rekombinan dengan memasukkan gen dari hewan atau dari manusia ke dalam bakteri ya. Kemudian nanti dia memproduksi insulin rekombinan, di mana gennya itu disisipkan ya ke sel bakteri yang bisa ditumbuhkan dalam media tertentu. Ya, kemudian protein interferon ya, ini yang biasanya berkaitan dengan hormon ya, steroid ya, hormon-hormon steroid juga bisa diproduksi melalui fermentasi. Kemudian vitamin ya, vitamin ini ada beberapa yang bisa diproduksi secara alamiah ya, bukan melalui fermentasi ya. Contohnya vitamin C itu kan banyak terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan. Kemudian vitamin D dalam minyak ya, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Vitamin B ini ada juga yang bisa dihasilkan melalui proses fermentasi mikroba ya, terutama yang banyak digunakan sebagai fortifikan ya, vitamin B2, B12 ya. Vitamin C juga ada yang bisa diproduksi dengan bantuan mikroba ya. Jadi kalau kita menemukan produk yang mengandung vitamin, kita harus cek ya sumber vitaminnya itu dari mana. Nah, berikutnya ada produk vaksin ya. Produk vaksin ini sekarang menjadi tren ya, dengan adanya kasus COVID-19 ini. Sekarang seluruh dunia membutuhkan vaksin ya untuk meningkatkan kekebalan imunitas ya, atau kekebalan komunal ya, herd immunity. Nah, vaksin ini dia biasanya diproduksi dengan dua cara. Ada yang cara konvensional, ada yang cara modern ya. Cara konvensional itu biasanya mereka mengisolasi mikroorganisme penyebab penyakit tersebut ya. Misalnya kalau COVID-19 berarti virus SARS-CoV-2-nya atau virus coronanya yang diisolasi, kemudian diambil itunya selongsong pembungkus protein yang ada di permukaan virus itu yang diambil, kemudian dilemahkan atau dimatikan daya virulensinya. Nah, setelah itu baru disuntikan ya. Jadi cara pertama adalah biasanya organisme tersebut dimatikan atau dilemahkan sifat virulensinya, kemudian nanti disuntikan. Tentunya nanti dimasukkan ke dalam satu media tertentu ya, supaya virus itu tidak cepat rusak atau terdegradasi selama penyimpanan. Nah, itu cara konvensional ya. Jadi dengan cara mengisolasi makhluk hidup tersebut lalu dilemahkan atau dimatikan. Yang kedua, ada cara yang disebut sebagai rekombinasi genetik ya. Jadi vaksin ini diproduksi melalui teknologi DNA rekombinan ya. Misalnya vaksin hepatitis, polio, meningitis ya, atau vaksin influenza itu bisa diproduksi dengan cara mengisolasi gen yang memproduksi bahan untuk
yang biasanya dikenali oleh reseptor sel itu ya. Jadi ketika virus itu menginfeksi, dia kan akan melepaskan material tertentu yang dikenali oleh reseptor sehingga dia bisa berinteraksi sebelum DNA-nya masuk ke dalam sel inang. Nah, material genetik yang dilepaskan oleh virus itulah yang nanti akan diisolasi, kemudian disisipkan ke dalam sel bakteri sehingga dia akan menghasilkan protein tertentu yang nanti bisa menjadikan sebagai bahan vaksin. Ya, contohnya hepatitis B. Ya, hepatitis B ini kan ada protein apa namanya yang diproduksi di permukaan sel virus itu. Nah, itu yang nanti akan dijadikan sebagai bahan kandidat vaksin. Untuk memproduksinya itu bisa dilakukan dengan fermentasi, ya, dengan bantuan mikroba tertentu yang nanti bisa menghasilkan bahan vaksin tersebut. Nah, sehingga nanti bisa disuntikan ke orang yang akan diimunisasi. Ya. Kemudian yang berikutnya ada flavor enhancer. Ya, flavor enhancer ini adalah bahan yang banyak digunakan untuk meningkatkan ya cita rasa, aroma ya dari suatu produk pangan yang biasanya flavor ini ada yang sifatnya sebagai pemanis ya, apa namanya, supaya lebih gurih gitu ya, seperti MSG ya. MSG itu adalah salah satu produk hasil fermentasi dari ya bakteri ya, yang mengkonversi bahan dari biasanya MSG itu diambil dari tetes tebu ya, yang menghasilkan apa namanya asam aspartat dengan fenilalanin ya, sehingga nanti menjadi monosodium glutamat ya, MSG itu. Nah, flavor ini bisa diproduksi juga secara fermentasi. Ada beberapa produk fermentasi yang sekarang banyak digunakan ya untuk meningkatkan cita rasa dari makanan tertentu. Ya, selain MSG juga mungkin ada yang sekarang dikembangkan ya, misalnya untuk orang-orang yang tidak tidak boleh banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak misalnya ya, jadi diganti flavornya itu dengan yang menyerupai aroma lemak sapi atau lemak babi, misalnya dari tumbuh-tumbuhan ya, itu bisa juga ya diproduksi dari biasanya dari kacang-kacangan ya, kacang-kacangan yang difermentasi, dia nanti akan menghasilkan produk-produk flavor yang mirip seperti produk hewani ya, terutama yang berkaitan dengan kalau lemak itu kan yang memberikan cita rasa gurih ya, yang ya itu yang mungkin nanti bisa dijadikan sebagai bahan flavor tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ada food supplement. Food supplement ini bahan yang banyak digunakan untuk meningkatkan fungsi kesehatan tubuh ya. Suplemen itu bahan tambahan yang ada ya seperti bahan pengganti obat, tapi dia sebetulnya bukan obat gitu ya. Jadi suplemen lah ya. Suplemen itu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh misalnya ya, seperti spirulina, kolera ini diambil dari rumput laut ya, biasanya spirulina ini rumput laut. Tapi ada yang hanya diekstrak secara ini, ada juga yang difermentasi biasanya. Ya.
apalagi contohnya ya semacam kombucha ya, itu teh hijau yang difermentasi itu juga bisa sebagai food suplemen ya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja mungkin yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita, semua produk-produk yang memang berbasis dari produk hasil fermentasi mikroba atau produk mikrobial ini ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan ya dalam kaitannya dengan sertifikasi produk mikrobial ini, maka LPPOM MUI ini mengeluarkan standar ya atau pedoman yang perlu diperhatikan ya ketika kita berbicara atau menggunakan bahan-bahan atau produk mikrobial ini ya. Pertama, apa yang menjadi prasyarat dalam sertifikasi halal yang berkaitan dengan produk mikrobial ya. Pada dasarnya mikroba murni itu adalah halal. Jadi mikroba yang belum direkayasa, mikroba yang galurnya itu galur murni yang memang ada di alam ya, seperti Aspergillus niger, Rhizopus oryzae misalnya yang dipakai buat produksi tempe ya, Lactobacillus cereus, Lactobacillus thermophilus dan lain sebagainya, dalam keadaan natural ya, wild type-nya atau kultur murninya itu memang ya, mikroba itu ya, pada dasarnya halal ya. Selama ya halal itu as long as the ingredient of the media, bahan yang digunakan untuk formulasi media, baik dari sisi repressing media atau media yang digunakan untuk meremajakan atau untuk mengaktifkan kembali ya, kalau mikroba itu kan biasanya dibuat stok gitu ya, supaya dia tidak tumbuh secara ini, dia disimpan dalam stok di sero atau apa. Nah, biasanya itu di repressing ya, di repressing itu artinya diaktifkan kembali ya, atau bisa juga setelah diaktifkan diinokulasi ya, inokulasi kemudian ditumbuhkan dalam media produksi. Nah, media-media yang digunakan baik untuk repressing, peremajaan ataupun untuk produksi ya, itu tidak boleh berasal dari bahan yang haram atau najis. Jadi produk mikrobial ini halal selama menggunakan bahan-bahan media yang tidak berasal dari sumber yang haram atau najis. Ya. Jadi produk mikrobial ini belum tentu haram. Contohnya tempe ya, tempe itu kan produk mikrobial, dia tidak termasuk produk yang haram. Kenapa? Karena medianya itu dari kacang kedelai saja ditambahkan dengan Rhizopus. Dan di situ tidak ada penambahan ingredient yang lain selain dari bahan baku yang difermentasinya hanya kacang kedelai saja misalnya ya. Nah, tapi selama ada penambahan bahan yang lain, di situ kita perlu memperhatikan ya processing itu apa bahan yang digunakan dalam proses fermentasinya, apakah bersumber dari bahan yang haram atau tidak ya. Kalau kita menggunakan media yang mengandung atau bersentuhan ya dengan pork itu adalah babi, daging babi dan turunannya ya, with pork and derivat material adalah haram. Jadi sekali lagi, produk fermentasi yang menggunakan media yang mengandung babi dan turunannya atau bersentuhan dengan unsur babi dan turunannya, maka termasuk kategori haram. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi produk mikrobial yang haram itu adalah yang menggunakan media dari sumber yang haram. Kemudian yang keempat, ya, mikroba atau produk mikrobial yang ditumbuhkan pada bahan yang mutanajis, pada media yang mutanajis, ya, atau bersentuhan dengan unsur yang najis, tapi bukan dari porsin material, bukan dari bahan babi, adalah halal jika produk tersebut dipisahkan dari media, kemudian dimurnikan dengan menggunakan tathir syar'i atau pencucian menggunakan air murni, air bersih yang bisa menghilangkan warna, bau dan rasa dari najis tersebut. Ya, misalnya gini, saya ambil contoh ya.
produk mikrobial yang ditumbuhkan dalam bahan yang mutan najis. Ya. Bahan yang mutan najis itu misalnya ragi, itu kan Anda tahu ragi itu bisa digunakan untuk memproduksi tape, bisa juga digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol. Bir, ya, bir itu kan dibuat dengan fermentasi ragi, ya, fermentasi yeast, sake dan lain sebagainya. Yeast yang digunakan untuk memproduksi bir itu kan bersentuhan dengan bahan yang haram, karena Homer itu termasuk kategori minuman yang diharamkan atau sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran. Nah, tapi Homer itu beda dengan Horse. Dia tidak termasuk najis berat. Kalau Homer itu dia termasuknya adalah najis sedang. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan ragi yang diambil dari hasil fermentasi bir, bukan bir yang diambil, tapi raginya. Kemudian kita cuci dengan pencucian yang bisa menghilangkan bau alkohol dan lain sebagainya dari sisa fermentasi bir itu, ya. Kemudian ragi itu kita pakai untuk memproduksi tape, boleh nggak? Selama bisa menghilangkan najisnya, itu masih dimungkinkan untuk digunakan. Ya, jadi bahan yang bersentuhan dengan najis tapi dicuci dengan cara yang sesuai dengan tathir syar'i, pencucian yang bisa menghilangkan najisnya itu, maka itu diperbolehkan. Dengan catatan bukan dari bahan babi, karena bahan babi itu pencuciannya agak berat, ya, harus 7 kali dan itu agak sulit dilakukan. Ya. Nah, jadi di sini ada identifikasi titik kritis bahan mikrobial, ya. Semua produk mikrobial itu menjadi titik kritis. Jadi kalau kita menemukan produk mikrobial itu menjadi critical point, ya, atau titik kritis dalam identifikasinya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi titik kritis dari produk mikrobial? Ada 6 CCP, ada 6 critical control point, ya, dalam produk mikrobial. Yang pertama, dari mana sumber isolatnya? Dari mana sumber asal mikroorganisme? Yang kedua, bagaimana media yang digunakan untuk menumbuhkan atau untuk menghidupkan kembali si mikroba tadi, ya, untuk mengaktifkan kembali atau refreshing atau reviving. Nah, biasanya kalau mikroba itu disimpan dalam stok tertentu itu kan dia tidak aktif, ya, dia tidur atau dia tidak berkembang biak. Nah, pada saat ingin digunakan maka digunakanlah media reviving ini. Kemudian yang ketiga, inokulasi. Ini untuk mempercepat pertumbuhan, ya, inoculum development, supaya mikroba itu siap untuk dimasukkan ke dalam media produksi, ya. Jadi media refreshing, inokulasi, dan media produksi itu menjadi titik kritis. Kenapa? Karena semua media ini jika menggunakan bahan yang haram itu akan menjadi titik kritis, ya. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana proses downstream atau proses pemanenan, ya, memisahkan produk yang dihasilkan dari komponen mikroorganismenya, ya. Kemudian produk finishing and packaging ini juga menjadi titik kritis, ya. Bagaimana cara penanganan dari produk tersebut, ya, ketika dia sudah menjadi produk jadi. Nah, kita coba jelaskan satu persatu, ya, dari CCP1, ya, kenapa dia menjadi kritis, ya. Isolat of mikroorganisme itu titik kritisnya ada di produk GMO. Jadi kalau mikrobanya itu tidak dimodifikasi gennya atau pure, ya, mikroba yang alamiah, mikroba yang galur murni, ya, tidak diutak-atik gennya, itu tidak masalah, halal, ya. Seperti yeast tadi, kan, yeast tidak diutak-atik gennya, ya, halal, ya. Lactobacillus tidak diutak-atik gennya, halal. Tapi ketika dia disisipkan oleh gen tertentu, ya, yang disebut sebagai produk GMO,
genetic modified organism, organisme yang dimodifikasi genetiknya. Maka ini tergantung sumber gennya, depend on gene source. Kalau sumber gennya berasal dari babi atau manusia, ya sumber gen untuk produk GMO ini berasal dari babi dan manusia, maka itu menjadi halal. Ini contohnya dalam produk insulin, ya hormon insulin yang diproduksi oleh mikroba. Terkadang ada beberapa sumber gennya itu diambil dari babi. Nah ini yang menjadi kritis, ya, karena gen dari babi ya termasuk bagian dari hewan yang najis dan itu diharamkan. Ya. Kemudian kenapa dari manusia itu juga diharamkan? Ya, karena bagian dari tubuh kita itu tidak boleh kita konsumsi juga. Ya ada ininya ya, fatwanya ya. Jadi bagian dari tubuh manusia termasuk gennya itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan konsumsi pangan ataupun produk yang lain. Kemudian yang kedua, kalau produk itu disimpan dalam freeze dry misalnya ya, atau di apa ini ya namanya, dibuat stok aja gitu ya, if in lyophilized freeze dry mikroorganisme yang disimpan dalam bentuk stok gitu ya, biasanya dia menggunakan cryoprotectant. Cryoprotectant ini adalah suatu zat yang mencegah, karena dia disimpannya biasanya pada suhu yang sangat dingin ya, di bawah -20 ya, -20 derajat Celcius, itu menyebabkan organisme itu tidak bisa tumbuh. Dia tidak mati, tapi dia tidak hidup juga. Jadi dia hibernasi gitu namanya kalau dalam ya istilahnya itu, atau dorman ya, tidak bisa melakukan aktivitas layaknya makhluk hidup gitu ya. Nah, untuk mencegah supaya sel itu tidak rusak, maka biasanya ditambahkan gliserol ya. Cryoprotectannya itu bisa menggunakan. Kenapa gliserol? Gliserol itu bahan yang tidak merusak sel, karena dia tidak akan membentuk struktur kristal. Jadi dia bahannya lembut gitu ya. Nah, kalau air kan kalau kita dinginkan itu menjadi bentuknya kristal ya. Nah, kalau kristal air itu beku lama-lama, selnya akan rusak ya. Itu akan menghancurkan dinding sel dari bakteri tersebut. Maka biasanya cryoprotectant itu ditambahkan gliserol ya, laktosa, skim milk dan lain sebagainya. Ini yang menjadi titik kritisnya apa? Processing aid-nya ini, media yang digunakan untuk lyofilisasi. Gliserol kan bisa dari lemak hewani, bisa dari lemak nabati. Ya. Kemudian laktosa, kemarin kita tahu ya, produk laktosa itu dari hasil pemisahan susu dengan whey ya, hasil samping dari produksi keju, itu kan menghasilkan laktosa. Yang jadi masalah di sini adalah titik kritisnya ada di bahan untuk mengendapkannya. Ya, biasanya menggunakan enzim ferment. Ya, skim milk juga sama ya, susu yang dihilangkan lemaknya. Jadi bagaimana bahan-bahan tersebut diperoleh dan apakah dia bersumber dari apakah dia diproduksi dengan cara yang tidak halal atau tidak gitu. Nah, untuk produk yang rekombinan ini ya, contohnya bisa berasal dari gen manusia atau dari hewan yang haram. Tadi sudah saya contohkan insulin ya. Insulin itu bisa diproduksi oleh bakteri E. coli. Rekombinan E. coli yang ditambahkan gen dari pankreas babi. Gen insulin dari babi, dari pankreas babi. Nah, ini insulin ini menjadi haram. Kenapa? Karena dia mengandung gen dari babi tadi. Walaupun ditemukannya dalam E. coli. Kemudian alfa amilase dan protease enzim ya, bisa diproduksi juga oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, alfa amilase dan protease enzim ini gennya dari mana? Apakah dia disisipkan dari gen hewan yang haram atau tidak gitu. Sebetulnya amilase dan protease bisa juga dia berasal dari gennya itu bukan dari babi ya, bisa jadi dari makhluk hidup yang lain gitu kan, atau dari jenis kapang juga ada beberapa yang menghasilkan amilase dan protease. Jadi tergantung sumber gennya dari mana. Kalau dari babi, dari manusia itu tidak boleh. Yang terakhir contohnya hormon yang interferon ya, human growth hormone ini bisa diproduksi juga oleh bakteri rekombinan ya.
Nah, kemudian titik kritis yang kedua selain sumber mikrobanya tadi ya, kita perlu perhatikan dalam reviving step tadi untuk menghidupkan kembali si mikroba tadi dari keadaan dorman tadi ketika disimpan dalam stok gliserol pada suhu yang sangat dingin dalam keadaan beku, dia kan harus di apa namanya, ditumbuhkan lagi, dihidupkan lagi. Nah, untuk menghidupkan itu biasanya ditambahkan enrich media ya. Reviving media itu biasanya ditambahkan enrich media yang mengandung sumber karbon dan sumber nitrogen kompleks, yang ini menjadi titik kritis produk mikrobial tadi. Kenapa? Biasanya dalam reviving itu dia menggunakan sumber nitrogennya ini adalah bisa diambil dari hidrolisat protein. Hidrolisat protein ini bisa dari yeast extract, kadang bisa juga menggunakan pepton. Nah, pepton ini yang kritis ya. Karena apa? Pepton itu biasa diambil dari bisa dari daging ya, ekstrak daging, atau dari kan untuk media itu bisa dari daging, dari darah gitu ya. Nah, itu sumbernya dari mana sumber peptonnya? Kemudian bagaimana enzim penghidrolisisnya? Itu juga menjadi titik kritis ya. Jadi sekali lagi titik kritis di CCP2 ini ada di penambahan medianya. Apakah dia mengandung unsur yang haram atau tidak ya. Kemudian begitu pula untuk CCP3 ya. CCP3 untuk inokulum, media inokulum. Ini juga kadang-kadang ditambahkan sumber nitrogen ya, karena dia mikroorganisme itu membutuhkan nutrisi untuk mengakselerasi pertumbuhannya supaya cepat tumbuh dia ya. Jadi sumber nitrogen ini biasanya secara normal itu orang menggunakan protein organik atau hasil hidrolisisnya ya. Protein organik itu protein yang diperoleh dari makhluk hidup, misalnya dari meat extract, ekstrak daging, darah, gelatin, dan lain sebagainya. Ingat, semua ini adalah produk turunan hewan. Daging, darah, gelatin. Ini ternyata banyak digunakan sebagai sumber nitrogen dalam produk mikrobial. Jadi ini yang menjadi sangat kompleks ya produk mikrobial itu, titik kritisnya. Karena dia bisa menggunakan bahan turunan hewani juga ya. Could be from animal. Jadi organik protein ini bisa diperoleh dari hewan dan dihidrolisis menggunakan enzim. Udah dari bahan hewani, enzimnya juga terkadang menjadi titik kritis. Enzim penghidrolisisnya dari mana? Dari bahan hewani atau bukan? Ya, bisa kita lihat di tabel 1 ini ya. Contohnya di sini ada beberapa material yang banyak digunakan untuk menumbuhkan mikroba dalam produk inokulasi ya, sebelum dia dimasukkan ke dalam media produksi. Yang pertama ada beef extract. Nah, kalau beef extract dari namanya kelihatan ya, ini diperoleh dari daging sapi, yang diekstrak dari daging sapi. Apakah ini halal? Belum tentu. Kita lihat enzim penghidrolisisnya. Ya, beef extract ini apakah dihidrolisis atau tidak? Pepton. Nah, kalau pepton ini sudah pasti dia adalah produk hidrolisis. Pepton itu protein yang dihidrolisis menjadi peptida yang lebih pendek. Nah, hidrolisis proteinnya itu bisa diambil dari meat, daging, ya, kasein atau gelatin dengan menggunakan asam atau enzim. Jadi pepton ini titik kritisnya ada di sumber peptonnya dari mana, kemudian enzim penghidrolisisnya apa, ya. Kalau dia dihidrolisis dengan menggunakan asam, ya, using acid for hydrolysis, di sini misalnya ada dipto, high-case, ya, dari sipil. Ini contoh-contoh produk pepton yang hasil hidrolisis asam, ya. Mungkin ini relatif lebih aman, ya, kalau dia peptonnya itu bukan dari hewan, tapi biasanya kalau dari tumbuhan namanya bukan pepton ya, soy pepton gitu ya. Soy itu dari kedelai, bisa juga dari kedelai diambil proteinnya ya, sama karena protein kedelai mirip dengan protein daging. Nah, itu menjadi alternatif pengganti media yang halal. Jadi soy pepton itu bisa digunakan ya untuk media yang bisa dipakai untuk pertumbuhan bakteri.
Ya, kasein kan dari susu ya. Kaseinat ya, itu kita perlu perhatikan proses memperoleh kaseinnya ini apakah dia menggunakan enzim atau tidak. Kalau kaseinnya dipisahkan dengan cara fisik aja, misalnya dengan titik isoelektrik ya, tanpa menggunakan enzim, maka kasein ini kan dari susu ya, eh, menjadi halal ya. Jadi maksudnya tidak ada titik kritisnya kalau dia tidak menggunakan enzim ya. Eh, tapi lihat hidrolisisnya bagaimana. Ya, kalau hidrolisisnya menggunakan asam itu relatif lebih aman ya. Nah, di sini kalau kita hidrolisis menggunakan enzim ya, pepton ini kalau hidrolisisnya menggunakan enzim atau kasein ini menggunakan enzim ya, maka ini menjadi titik kritis karena apa? Enzim itu bisa diperoleh dari pancreatic digest, enzim pankreas ya yang bisa menghidrolisis kasein tadi. Contohnya kasiton ya, kasiton ini pepton dari apa, hasil hidrolisis, kasein yang dihidrolisis jadi kasiton ya. Ini mereknya Divco ya, kemudian NZ amina, NZ triptikase pepton ya, tripton dan lain sebagainya. Jadi ini bahan-bahan seperti ini nih masih menjadi titik kritis ya. Kenapa? Karena enzim yang digunakan itu bisa bersumber dari bahan yang haram. Begitu pula untuk meat protein ya, hidrolisisnya bisa menggunakan pancreatic enzim tadi ya, misat, trioton, ya, primaton, baktopepton, ya, proteosom pepton ya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa bahan-bahan tersebut ini apa tidak menggunakan unsur yang haram dalam proses produksinya? Maka kita harus telusuri sumber bahan itu dari mana, bagaimana cara menghidrolisisnya. Ada beberapa media yang sudah disertifikasi halal ya. Dia menggunakan bahan yang tidak bahan hewani yang halal, dihidrolisis dengan cara yang tidak menggunakan bahan yang haram juga ya. Nah, contohnya di sini ada enzymatic digest of plant soy protein ya. Poiton, soyton. Ini soyton ini penggantinya pepton ya. Jadi dari dipto ya, soya pepton ya, oksoid. Ini bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pengganti ini, pengganti pepton ini. Jadi sebagai sumber nitrogen dia bisa digunakan. Dan ini lebih aman karena dia berasal dari tumbuhan ya. Kemudian enzim penghidrolisisnya kita bisa lihat ya, enzim penghidrolisisnya mungkin proteasenya dari mikroba atau dari hewan atau dari apa. Kalau misalnya dari mikroba bagaimana cara fermentasinya ya. Dan lagi-lagi nanti apa enzim ini perlu diperhatikan sumber asalnya dari mana. Mix hidrolisat ya, campuran yeast ekstrak dengan kasein ya, polipepton kasein dengan MIR. Nah, ini menjadi lebih kompleks lagi ya. Kemudian yeast ekstrak. Nah, kalau yeast ekstrak dari yeast. Yeast itu kan ragi ya. Selama dia tidak digunakan untuk bahan yang haram atau kalaupun digunakan untuk bahan yang produksi misalnya apa tadi homer, asal dia dicuci maka yeast ekstrak ini masih bisa digunakan. Dicuci dengan cara yang syar'i tadi ya. Kemudian agar ini diperoleh dari rumput laut ya, karbohidrat rumput laut, dan ini biasanya kalau tidak dihidrolisis ya tidak menjadi titik kritis ya. Oke, kemudian tabel 2 ini ada enzim yang banyak digunakan dalam memproduksi produk mikrobial ya. Contohnya tadi amilase ya. Amilase ini bisa diperoleh dari pankreas sapi atau babi. Lipase ya, diekstrak dari pankreas sapi atau babi. Fosfolipase. Nah, kemudian protease tripsin. Ya, kalau kita beli contoh enzim-enzim ini, pepsin, chymotrypsin, tripsin, dari Sigma itu kebanyakan dia diperoleh dari pankreas babi. Porcine apa? Pankreas ya. Kalau Anda baca misalnya karena beli tripsin gitu ya. Tripsin yang dipakai di lab ternyata dia diekstrak dari pankreas lagi. Ini menjadi titik kritis ya. Rennet. Nah, rennet diambil dari stomach abomasum. Itu apa namanya? Kalau di kita itu disebutnya
pencernaan apa sih namanya, kalau untuk di sapi itu bukan lambung ya, cairan, saya lupa ya. Kalau hewan pemamah biak itu biasanya dia rumen ya disebutnya. Rumen itu tempat pencernaan awal dari sapi atau domba ya, hewan pemamah biak. Itu biasanya mengandung mikroba di situ. Ya, mikroba yang ada di dalam abomasum atau di dalam apa namanya rumen itu tadi bisa menghasilkan enzim ya. Nah, contohnya selulase itu bisa dihasilkan dari enzim selulitik yang ada di dalam abomasum ini. Atau renet ya, renet itu protease ya, renin. Itu juga bisa diperoleh dari kalb ini apa anak sapi ya, abomasum dari anak sapi atau dari sapi yang masih muda. Gitu. Kemudian katalase ini dari sel hati ya, amino asid oksidase dari kidney, dari ginjal ya, poison snake, kloroperoksidase dari jaringan hewan ya, dan ya umumnya ada beberapa yang memang diperoleh dari sumber hewan yang halal atau ada juga yang dari sumber yang haram ya, contohnya dari sapi atau dari babi tadi. Nah, titik kritis yang berikutnya itu ada di media produksi ya, produksi of product in bioreactor. Jadi produk mikrobial ini kita harus perhatikan ya, misalnya media produksi yang digunakan apa ya, by product of agroindustri, bisa juga dia sisa dari limbah industri agro ya, contohnya seperti molase. Molase itu limbah dari industri gula ya, tetes apa tebu yang sudah diperas airnya itu bisa dimanfaatkan untuk memproduksi alkohol ya, molase. Nah, molase ini biasanya digunakan untuk memproduksi alkohol sintetik yang banyak digunakan di industri-industri farmasi sebagai pelarut. Alkohol jenis ini tidak termasuk ke dalam kategori homer karena dia bukan apa namanya, bukan untuk produksi homer tadi ya. Jadi dia tidak termasuk titik kritis ya. Konsep liquor ya, hasil samping dari apa, kalau dalam pembuatan tepung jagung itu kadang-kadang kita dapatkan sisa limbahnya itu dalam bentuk ini ya, liquor, cairan. Ketika tepung jagung itu diendapkan, dia ada cairan yang dikeluarkan dalam bentuk limbah. Ini bisa dimanfaatkan juga sebagai media ya. Kemudian limbah industri tapioka ya, dari apa singkong yang diparut, kemudian nanti kan dihasilkan tapiokanya. Tapiokanya itu nanti airnya bisa dipakai lagi untuk media produksi. Nah, ini semua termasuk ke dalam media yang tidak kritis ya, karena dia berasal dari sumber nabati semuanya. Tapi kalau misalnya di sini ada penambahan bahan hewani seperti lemak ya, animal fat, oil atau lemak nabati atau minyak ya, yang berasal dari hewan atau turunannya seperti gliserol, maka ini menjadi titik kritis. Ya, dari mana sumber lemak itu diperoleh? Ya, apakah dari hewan yang halal atau tidak? Begitu pula untuk sumber protein. Ya, protein ini bisa diperoleh dari hidrolisis protein hewani. Contohnya tadi gelatin, ya daging, meat extract, fish extract dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sumbernya, ya sumber protein dan enzim penghidrolisis. Ini menjadi titik kritis ya untuk media produksi. Kemudian yang berikutnya adalah hidrolisat dari starch material ya, hasil hidrolisis dari sisa apa produksi tepung tapioka, apa tepung terigu dan lain sebagainya ya, starchy material ini bahan-bahan tepung. Nah, itu titik kritisnya adalah di enzim amilase karena dia hidrolisat bentuknya. Hidrolisat itu kan hasil hidrolisis.
siapa enzimnya yang menghidrolisis ini, enzim dari mana amilase ini? Ya, apakah dari hewan, apakah dari bakteri, apakah dari, kalau dari tumbuhan sih jarang ya, biasanya dari hewan atau dari mikroba enzim amilasenya. Ya, kemudian kadang-kadang ditambahkan juga di sini antipom untuk mencegah ya, kalau terjadi busa itu kan pada saat dilakukan media produksi itu kan mengurangi aerasi ya, menghalangi oksigen masuk ke dalam media sehingga ditambahkan antipom. Antipom ini tadi bisa menggunakan biosurfaktan yang berasal dari sumber hewani juga ya. Ada juga yang berasal dari sumber. Jadi sekali lagi titik kritis dalam media produksi ini adalah media yang digunakan itu apakah bersumber dari bahan hewani atau bahan lain yang kemungkinan dia bersentuhan dengan bahan yang tidak halal ya, atau mungkin juga dia diproduksi dengan cara hidrolisis enzimatik di mana sumber enzimnya itu bisa dari bahan hewani atau bahan yang lain ya. Oke, nah di sini contoh antipom ya bisa dilakukan secara mekanik. Breaking of foam itu ini tidak menjadi titik kritis. Mungkin bagaimana cara menghilangkan itu di sedot gitu ya mungkin ya, atau diambil bagian busanya itu yang atasnya itu dengan pemisahan secara fisik. Tetapi kadang ditambahkan juga anti-foaming agent ya seperti sulfonat, silikon, ester, oil and fat. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau silikon sulfonat ini kan bahan kimia, saya kira ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia berasal dari bahan hewani, such as large ya, jadi bahan hewani ini adalah contohnya lemak babi yang digunakan sebagai antipomnya, ya maka itu menjadi titik kritis. Nah, ini perlu diperhatikan juga dalam produk mikrobial ini. Ya. Kemudian kita beralih ke titik kritis berikutnya yang berkaitan dengan harvesting atau downstream proses, ya proses pemanenan. Ya, ketika produk itu sudah difermentasi, siap untuk dipisahkan. Ya. Di sini ada proses pemisahan produk dari media dan sel. Apakah proses itu dilakukan secara fisik, hanya dipisahkan biasa saja, misalnya menggunakan alat penyaringan, sentrifuge atau dilakukan proses ekstraksi dan purifikasi, ya. Nah, ada dua tipe produk yang bisa dihasilkan dari produk fermentasi ini. Kalau produk enzim itu ada yang namanya enzim ekstraseluler, ada yang intraseluler. Kalau ekstraseluler berarti kan dia di luar sel, ya. Namanya ekstraseluler berarti pemisahannya itu lebih gampang. Dia tinggal dipisahkan dengan sentrifugasi, nanti enzimnya kita bisa peroleh. Tapi kalau kita ingin mendapatkan produk intraseluler, ya produk intraseluler ini, maka kita membutuhkan sel itu harus dipecah, ya need to break. Jadi selnya harus dihancurkan terlebih dahulu dengan cara mekanik atau dengan cara enzimatik. Ya, ini kalau mekanik tidak menjadi kritis, tapi kalau kita menggunakan enzim itu menjadi titik kritis dalam memecah, dalam menghancurkan dinding sel mikroba tersebut ya untuk diambil bagian dalamnya. Itu perlu diperhatikan cara melakukan lisisnya itu apakah menggunakan enzim atau deterjen ya. Atau dia hanya menggunakan proses mekanik. Di sini dalam proses harvesting juga kadang-kadang tadi ya selain proses lisis sel itu kita bisa juga melakukan proses ekstraksi. Ekstraksi di sini cara pemisahan dengan menggunakan pelarut ya, diekstrak, dipisahkan. Misalnya kita ingin memisahkan fraksi polar dengan non polar, maka kita tambahkan solvent seperti etanol ya. Ada proses contohnya dalam produksi santan gam ya. Atau Twin 80 itu adalah deterjen yang diambil dari lemak hewani ya. Dalam produksi enzim pada fungi itu kadang-kadang ditambahkan bahan-bahan seperti itu dan itu menjadi titik kritis. Kenapa? Karena etanol itu bisa berasal dari industri Homer ya. Twin 80
itu juga bisa berasal dari lemak hewan. Ya, sumber anti POM-nya itu tadi apa? Queen 80 sejenis surfaktan juga dia. Ya. Kemudian purifikasi, ya, pemurnian dari produk itu kadang dia menggunakan proses penjernihan atau filtrasi menggunakan karbon aktif. Ya, karbon aktif di sini kita tahu ya sumbernya bisa dari tulang hewan, bisa juga dari arang kelapa. Ya. Jadi sumber karbon aktifnya dari mana? Kalau dari arang kelapa, dari bahan nabati berarti tidak kritis ya. Tapi kalau dari tulang hewan itu menjadi titik. Nah, kemudian terkadang juga dalam proses pemanenan ini selain proses lisis, ekstraksi atau purifikasi juga dilakukan pencucian ya. Pencucian bisa menggunakan air ya. Kemudian dilakukan proses kristalisasi dan lain sebagainya ya. Jadi ini perlu diperhatikan tadi seperti dalam produksi bir kadang-kadang ada proses pemisahan ya antara hasil produknya itu dengan si laginya, kan itu dilakukan proses pemurnian gitu ya, dan di situ bisa ditambahkan juga proses pencucian ya, supaya lagi itu bisa digunakan kembali. Nah itu kadang menggunakan media-media yang apa bisa menjadi bahan yang mutanajis kalau dia memang bersentuhan dengan bahan yang tidak halal. Kemudian yang terakhir ada CCP6 ya. CCP6 ini adalah dalam produk finishing ya. Setelah kita lakukan pemanenan itu produk akhirnya berupa apa ya? Produk akhir yang dihasilkan itu kalau produk itu termasuk kategori haram dalam Al-Qur'an seperti contohnya Homer is haram to be consumed. Jadi kalau tujuan dari fermentasi itu adalah untuk menghasilkan produk homer, alkohol yang digunakan untuk menjadi produk minuman keras, maka ini menjadi titik kritis karena produk yang dihasilkan adalah produk yang tidak halal. Apalagi produk hasil fermentasi yang tidak halal selain homer. Ada tidak? Ya, jadi produk fermentasi itu yang disebutkan kategori homer itu adalah kategori minuman yang memabukkan ya. Minuman yang memabukkan itu ya bisa kita lihat contohnya tadi ada bir ya, wine, sake ya, tuak dan lain sebagainya, itu termasuk kategori homer ya. Nah, kemudian bagaimana dengan proses derivat dari produk yang haram ini, apakah bisa menjadi halal atau tidak ya. Di sini kita bisa ambil contoh misalnya fermentasi gula atau produk-produk yang tepung yang bisa menghasilkan minuman beralkohol ya, alkohol beverage seperti wine, beer dan lain sebagainya, itu kadang-kadang menghasilkan hasil samping berupa senyawa-senyawa fusel oil ya, amil alkohol, isoamil alkohol. Ini kan yang diambil kan etanolnya ya biasanya sebagai ini. Tapi ada hasil sampingnya berupa senyawa-senyawa tersebut ini ya. Isobutil alkohol, propil alkohol, kemudian 2,3 butadiol aseton dan lain sebagainya ya. Nah, homer dan turunannya bisa digunakan ya. Biasanya bisa digunakan untuk bahan tambahan pangan, obat dan kosmetik atau industri flavor ya. Ini. Tapi masalahnya kan ini senyawa-senyawa ini kan bersentuhan dengan bahan yang haram ya. Apakah ini bisa digunakan atau tidak? Ya. Nah, di sini maka kita perlu perhatikan ya. Dalam proses produksinya, kalau misalnya produk ini diambil dari produk yang tidak halal ya, seperti homer tadi, maka turunannya pun itu menjadi tidak halal. Ini ada hadisnya ya, yang sudah saya jelaskan pada pertemuan awal.
seorang anak yang diberikan warisan Homer, kemudian ditanya oleh sahabat apakah tidak sebaiknya dibiarkan untuk menjadi diolah menjadi cuka. Lalu Nabi menjawab tidak. Jadi artinya produk-produk turunan dari alkohol, dari wine, dari Homer itu tidak boleh digunakan, ya, tidak boleh digunakan dengan alasan apapun karena dia bersentuhan dengan barang yang najis tadi dan agak sulit untuk mencucinya kalau ini produknya berupa larutan, kecuali kalau nanti ini diolah kemudian tapi itu pun kalau direaksikan secara kimia tadi seperti menghasilkan asetat dan lain sebagainya, itu juga tidak diperbolehkan, ya, karena memang dia bersumber dari bahan yang haram tadi, ya. Dalilnya kan sudah jelas, ya. Nah, kemudian produk finishing ini juga berkaitan dengan penambahan zat aditif, ya. Misalnya ada beberapa produk mikrobial yang ditambahkan zat pengisi filler, ya, seperti maltodextrin, potasium sorbat, ya. Itu titik kritisnya ada di mana? Titik kritisnya ada di penambahan fillernya itu sendiri, ya. Yaitu contohnya maltodextrin. Maltodextrin kan hasil hidrolisis dari pati, ya, dan kita harus tahu enzim penghidrolisisnya apa. Kemudian yogurt itu kadang-kadang ditambahkan juga dengan flavor, ya. Flavornya itu dari bahan sintetik atau flavor nabati, ya, flavor yang alamiah atau bukan, gitu kan. Kemudian pewarna, ya, pewarna ini juga menjadi titik kritis, ya, di proses ekstraksinya, ya. Tapi kalau pewarna sintetik biasanya dia bahan kimia dan tidak termasuk kategori titik kritis. Kemudian nisin dan nisaplin, ya, ini cheese, ya, kadang-kadang ditambahkan vitamin B2. Ini sumber vitaminnya dari mana? Vaksin ditambahkan sukrosa sebagai eksipien, ya, sebagai bahan untuk menyimpan vaksin itu. Kita lihat eksipiennya apakah bersumber dari bahan yang halal atau tidak. Ini dalam sertifikasi vaksin kadang-kadang perlu ditelusuri juga, ya. Nah, terkait dengan bahan-bahan yang berasal dari Homer dan turunannya tadi, ya, produk fermentasi Homer dan turunannya, maka LP POM MUI ini mengeluarkan juga ketentuan, ya, pedoman dalam sertifikasi halal produk yang berasal dari Homer. Jadi ketentuan pertama adalah Homer itu haram dan najis pada berbagai level, tidak hanya yang konsentrasinya tinggi, misalnya konsentrasinya rendah pun yang mendekati 0% tetap itu kategorinya najis, ya, dan haram untuk dikonsumsi. Etanol dari industri Homer, ya, sekali lagi etanol dari industri Homer tidak diperbolehkan digunakan dalam produk pangan, obat maupun kosmetik. Biasanya obat kosmetik itu menggunakan etanol dari mana? Bisa aja etanol itu bukan dari industri Homer tadi, ya, etanol yang diambil dari limbah molase yang dihasilkan dari fermentasi limbah molase itu bukan etanol yang termasuk kategori Homer. Jadi etanol yang kita gunakan dalam produksi di laboratorium atau kalau kita lakukan penelitian itu kan ada etanol teknis, ada etanol PA, ya. Itu sumbernya bukan dari Homer. Etanol bukan dari industri Homer itu diperbolehkan, ya. Etanol from non Homer industry asal ada keterangan dia bukan berasal dari industri Homer. Untuk produksi obat, produksi pangan, obat dan kosmetik as long is not harmful, selama tidak membahayakan. Jadi kalau kadarnya misalnya masih rendah, ya, kadang dalam obat batuk kan suka ditambahkan etanol itu sebagai pelarut. Obat batuk itu diperbolehkan menggunakan etanol dengan catatan bahan etanolnya itu bukan dari industri Homer. Kemudian hasil sampling dari industri Homer yang secara fisik dilakukan proses pemisahan, tadi misalnya seperti isoamil alkohol dan lain sebagainya, boleh nggak digunakan? Ketentuan dari MUI, hasil sampling industri Homer itu hukumnya tetap haram, ya, walaupun dipisahkan dari Homernya. That is physically separate is haram, ya. Nah, tapi kalau produk itu
ya. Ini ketentuan berikutnya. Produk samping dari industri Homer itu secara kimiawi telah direaksikan dan memproduksi produk baru, ya, itu masih diperbolehkan. Ya, tapi reaksinya seperti apa mungkin ini ya. Ini sebetulnya masih perdebatan juga ya, karena hasil samping industri Homer ini sebetulnya tidak boleh sama sekali dimanfaatkan. Tapi kalau direaksikan dengan senyawa tertentu, mungkin menghasilkan senyawa baru itu masih diperbolehkan. Yang keenam, industri bir yang menghasilkan yeast, ya, yeast dari hasil samping industri bir maksud saya. Jadi kan industri bir itu menggunakan ragi ya. Nah, raginya itu boleh digunakan halal ya, dengan catatan ragi yang diproduksi yang digunakan untuk produksi bir tadi dicuci untuk menghilangkan najisnya, bau, warna dan rasanya. Jadi yeast yang digunakan untuk industri bir boleh digunakan untuk industri yang lain selama yeastnya itu dicuci. Ya. Kemudian asam cuka ini termasuk kategori halal ya. Vinegar ini halal. Oke, kemudian kita lanjut ke titik kritis bahan lain-lain ya. Pengelompokan bahan lain ini ada 4 macam, yaitu termasuk kategori bahan tambang, bahan yang diperoleh dari alam, ya. Kemudian bahan sintetik, bahan yang diproduksi melalui industri kimiawi, ya. Kemudian bahan campuran, bahan yang merupakan campuran dari bahan sintetik atau bahan material yang lain, ya, dan bahan yang tidak termasuk kelompok lain. Nah, yang menjadi titik kritis bahan ini adalah sumber asalnya. Kemudian ada tidaknya penambahan bahan aditif dan bahan penolong yang digunakan selama proses produksi bahan tersebut. Ya, kita lihat di sini contohnya titik kritis bahan lain ini adalah kalau bahan tambang yang diambil dari alam secara langsung, ya, contohnya seperti batu kapur, ya, zeolit, ya, terus apalagi ya, kaolit yang digunakan untuk pencucian, untuk penjernihan air, ya. Itu semua tidak titik kritis, tidak termasuk kategori titik kritis karena bahan tambang itu dia termasuk bahan yang tidak termasuk kategori titik kritis, ya pada dasarnya halal lah ya, tidak ada bahan tambang yang tidak halal kan? Kecuali yang dia terkontaminasi oleh barang yang najis, itu harus dicuci dulu ya. Kemudian bahan yang kedua adalah bahan sintetik. Apa yang dimaksud dengan bahan sintetik? Bahan sintetik bahan yang diproduksi di pabrik ya secara sintetik, misalnya seperti bahan polimer. Nah, bahan polimer itu kan bisa diperoleh dari bahan tambang juga, dari minyak bumi, dari tumbuh-tumbuhan, ya, dari lemak hewani dan lain sebagainya. Titik kritisnya kalau bahan sintetik ya seperti produksi plastik ini ya, plastik kan sintetik ya. Nah, dia di alam nggak ada plastik. Plastik kan diproduksi di industri plastik adanya. Tapi bahan baku industri plastik itu apa? Apakah dia bahan organik atau bahan non organik? Nah, kalau dia ada bahan organiknya itu menjadi titik kritis karena dia ada berasal dari makhluk hidup ya. Tapi kalau bahannya dari bahan tambang non organik, nah apakah dia mengandung bahan penolong atau tidak? Pada saat diolahnya itu adakah penambahan bahan-bahan lain di situ atau tidak? Nah, itu menjadi titik kritis ya. Kalau tidak ada bahan penolong ya seperti plastik PET ya. PET itu polietilen yang digunakan untuk botol minuman ya. Itu termasuk bahan sintetik non organik, tapi terkadang ditambahkan bahan aditif di situ. Ya, bahan aditif di situ misalnya untuk plasticizer-nya supaya plastiknya itu lebih elastis. Nah, kadang-kadang ditambahkan di situ ada lemak juga, ya. Jadi perlu diperhatikan ya di situ kategori bahannya itu apakah dia termasuk bahan organik atau bukan, ya. Kemudian bahan campuran itu menjadi titik kritis. Yang namanya bahan campuran kan campurannya apa? Sintetik dengan tambang, sintetik dengan bahan hewani, sintetik dengan bahan nabati,
atau ada bahan-bahan yang lain yang ditambahkan di situ. Jadi bahan tambang itu kalau murni tanpa campuran ya sifatnya tidak kritis ya. Contohnya tadi batu kapur ya, kalsium karbonat, bituminous earth ya. Ini bahan untuk penjernih ya, apa namanya, semacam zeolit gitu ya, zeolit, kaolit, tanah diatom. Ini bahan-bahan untuk proses pencucian. Semuanya itu boleh digunakan ya karena dia bahan tambang dan tidak kritis. Bahan sintetik kalau menggunakan bahan organik, contohnya misalnya di sini ada aspartam ya. Aspartam, Anda tahu aspartam itu adalah produk dari hasil reaksi asam aspartat dengan fenilalani. Aspartam ini pemanis buatan yang tidak ada di alam. Ya, dia bahan sintetik. Jadi beda dengan gula. Kalau gula itu kan diperoleh dari tetes tebu ya. Aspartam ini diproduksi secara sintetis dari asam aspartat dengan fenilalani. Nah, yang jadi masalah, sumber asam aspartatnya dari mana? Sumber asam aminonya dari mana? Sumber fenilalaninya dari mana? Ya, apakah dari bahan hewani, bahan nabati atau bukan? Jadi bahan organik atau bukan? Bahan sintetik yang menggunakan bahan non-organik dengan penambahan bahan penolong. Contohnya taurin. Ya, taurin ini juga ya termasuk ke dalam bahan sintetik ya. Proses pencuciannya itu bagaimana? Ya, apakah ada penggunaan karbon aktif atau tidak? Kemudian dalam pembuatan bahan sintetik ya, terkadang kita juga menggunakan bahan-bahan yang misalnya untuk industri polimer ya, resin ya. Resin ini menjadi titik kritis kalau di industri-industri pangan, misalnya ada proses industri pangan atau obat-obatan, ada proses purifikasi. Nah, purifikasi ini biasanya digunakan untuk menghilangkan pengotor seperti dalam proses penjernihan air ya, penjernihan jus ya, minuman sari buah, kemudian refining gula ya, sugar refining, penjernihan gula supaya lebih putih, dan beberapa produk farmasetikal. Ini kadang-kadang digunakan resin. Resin ini ada yang bentuknya sintetik, dia diperoleh dari hasil industri berupa crosslink polistiren. Ini polimer yang di crosslink ya. Misalnya polistiren diphenylbenzen ditambahkan ke stiren dalam proses polimerisasi. Nah, dalam proses polimerisasi ini terkadang juga ditambahkan gelatin ya untuk menginisiasi proses polimerisasi tadi. Ya, kadang gelatin juga digunakan sebagai coating agent ya untuk mengcoating si resinnya tadi supaya dia lebih awet. Nah, yang jadi masalah ya titik kritis dari bahan gelatinnya ini yang kalau industri resin itu sendiri kan dia bahannya polimer. Polimernya ini tidak menjadi masalah karena dia selama dia tidak menggunakan bahan organik ya. Tapi kalau di sini ada penambahan bahan organik seperti gelatin, maka itu menjadi titik kritis. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pewarna ya. Pewarna ini juga termasuk ke dalam kelas ada yang sintetik ya, seperti brilliant blue, tartrazine, erythrosin, sunset yellow, ini dari bahan-bahan kimia semua ya. Bahan awalnya tidak kritis, tapi kadang-kadang dia menggunakan karbon aktif dalam proses purifikasi. Ya, nah yang sering menjadi titik kritis adalah natural coloring ini. Ya, kalau dia diekstraksi menggunakan pelarut, ya apa bahan pelarut yang digunakan, sumber pelarutnya apa. Kemudian ada juga yang kadang-kadang menggunakan coating agent ya untuk meningkatkan stabilitas atau ditambahkan dengan emulsifier. Jadi pewarna ini titik kritisnya ada di coating agent, sumber pelarut, dan emulsifier yang digunakan. Kemudian untuk asam amino di sini ya bisa dihasilkan dari reaksi sintetik juga, bisa juga diperoleh dari tanaman, dari hewan atau dari mikrobial. Ya, contohnya glisin ini dapat diperoleh secara sintetik. Ya, sistein bisa diambil dari rambut manusia, dari bulu hewan. Glutamat bisa diperoleh dari hasil proses fermentasi. Jadi asam amino ini sangat kompleks ya. Bisa dari tanaman, bisa dari hewan, bisa juga produk mikrobial.
bisa juga dia direaksikan dari senyawa kimia yang lain. Gitu. Jadi asam amino ini sumbernya bisa macam-macam. Ya, kalau dia fermentasi, yang perlu diperhatikan adalah medianya tadi, ya, ingredient of media fermentasi. Enzim yang digunakan untuk pemisahan atau untuk hidrolisis juga perlu diperhatikan. Nah, untuk bahan campuran seperti seasoning, ya, flavor, non-dry creamer ini juga termasuk ke dalam bahan yang kritis, ya. Karena apa? Seasoning yang sering kita gunakan untuk bahan-bahan seperti produk mie instan, ya, itu kan terdiri dari flavor enhancer seperti ada MSG, ya, ING itu juga produk hasil fermentasi, ya. Kemudian ekstrak tanaman itu dari oleoresin, resin, ya, dari cabai yang dikeringkan misalnya. Kemudian ekstrak hewan. Nah, ini bisa dibawa dari ekstrak daging sapi misalnya, ya, rempah-rempah, diaper dan lain sebagainya. Jadi seasoning ini produk yang sangat kompleks, ya, karena dia merupakan bahan campuran dari bahan nabati, bahan hewani, dan kadang-kadang ada penambahan bahan sintetik juga di sini, ya. Nah, makanya kalau kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan seasoning ini banyak sekali ininya komposisi bahan bakunya. Dan kita harus memperhatikan satu persatu itu, ya, bahan tersebut diperoleh dari mana, sumber bahan baku dan fasilitas produksinya. Kalau di luar negeri ini produk-produk seperti MSG, ING ini, ya, kita harus pastikan dia factory facility, gitu, ya, atau dia menggunakan fasilitas yang bebas dari unsur baku. Karena terkadang media yang digunakan ini bersentuhan dengan bahan yang mengandung babi, ya, itu yang menjadi masalah. Nah, kemudian untuk flavor, ya, flavor ini titik kritisnya ada di sumber bahannya, ya. Apakah dia dari bahan hewan, daging, lemak, gelatin, ya, resinoid, mast oil, ya, cysteine dari bulu dan lain sebagainya. Bisa juga flavor ini dari hasil sintetis kimia, ya, flavoring base. Industri flavor kan sekarang sangat berkembang sekali, ya, untuk menghasilkan berbagai jenis aroma, baik yang digunakan untuk produk makanan ataupun minuman, ya. Jika bahan itu berasal dari bahan yang tidak halal, ya, maka flavor itu menjadi tidak halal. Contoh yang lain misalnya produk turunan susu, ya, keju, kemudian apalagi itu kefir, ya, produk-produk mikrobial, kemudian homer dan turunannya, fish oil, coconut oil, ya, ini bisa diperoleh dari rum, ya. Coconut oil ini ya kita perhatikan, ya, apakah berasal dari homer atau bukan, gitu, ya. Kemudian bahan enkapsulasi, ya, untuk si flavor itu supaya dia lebih stabil, kadang-kadang ditambahkan bahan lain di situ, ya. Kemudian hidden ingredient dan aditif. Nah, ini perlu diperhatikan. Selain dari fasilitas produksinya, ya, jika ada produk yang non halal, maka fasilitas tersebut akan terkontaminasi sehingga harus dilakukan pemisahan, ya, tidak boleh dicampurkan dalam satu lain produksi. Mungkin kalau di Indonesia sih jarang, ya, orang menggunakan produk non halal yang mengandung babi, tapi kalau di luar negeri kadang-kadang masih ada, ya, produk yang satu menggunakan gelatin sapi, satu menggunakan gelatin babi misalnya. Itu menjadi terkontaminasi fasilitasnya, ya, karena dia menggunakan bahan yang mengandung babi misalnya. Dan fasilitas itu tidak mungkin kalau digunakan bergantian. Kenapa? Karena dicuci sebanyak 7 kali, kan, kalau dia bersentuhan dengan bahan yang mengandung babi. Dan salah satunya harus menggunakan tanah pasir, ya, dan itu tidak mungkin dilakukan, apalagi kalau yang bahannya tidak boleh bersentuhan dengan air misalnya, ya. Sehingga fasilitas produksi ini harus bebas dari unsur babi.
Kemudian yang terakhir flavor, sensory profile. Ya, sensory profile ini aromanya itu tidak berkaitan dengan atau tidak memiliki kecenderungan memiliki aroma yang mendekati mirip dengan bahan haram. Seperti misalnya bahannya sih dari bahan-bahan halal, tapi aromanya mirip seperti aroma daging babi misalnya, beef extract atau pork ya. Nah, itu tidak boleh ya. Atau aromanya mirip seperti bir padahal dia bukan produk bir ya. Itu tidak boleh juga ya. Jadi sensory profile juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam flavor ini. Nama juga ya seperti root beer ya. Root beer itu kan sebetulnya dia bukan produk bir ya. Dia diperoleh dari akar tanaman gitu, tapi dia menggunakan nama yang berasosiasi kepada sesuatu yang haram. Maka root beer itu sampai sekarang tidak pernah disertifikasi. Kenapa? Karena dia berasosiasi terhadap sesuatu yang haram, walaupun bahan bakunya tidak haram gitu ya. Kemudian non dairy creamer ini untuk yang mensubstitusi susu ya sebagai produk pengganti susu ya atau krim ya. Biasanya diambil dari corn syrup solid atau vegetable oil ya, kaseinat, kemudian ditambahkan emulsifier, anti caking agent dan food coloring. Titik kritisnya banyak sekali nih kalau non dairy creamer ini ya. Dari corn syrupnya sendiri, enzim untuk dekolorisasinya, kemudian vegetable oil, refiningnya ya, sumber antioksidannya, kalau ada ditambahkan antioksidan atau tidak ya. Kaseinat ini apakah menggunakan coagulation agent ya seperti Rennet tadi. Kemudian emulsifiernya dari mana sumbernya ya, food coloringnya itu apakah natural coloring atau sintetik. Nah, ini semua menjadi titik kritis ya untuk non dairy creamer ini. Jadi ini produk campuran yang sangat kompleks ya. Enzim juga termasuk ya produk campuran dari bisa dari bahan tanaman, bahan hewani atau bahan mikrobial ya. Contohnya misalnya diastase ini enzim yang diambil dari cow, sheep atau pig ya. Atau juga dari madu juga ada ya yang mengandung diastase. Kemudian lipase, pepsin, tripsin ya. Lisogim ini dari telur ya. Urokinase dari urin. Nah, ini dari sumber-sumber hewani ya. Kemudian dari tanaman ada papain, pisin, bromelin ya. Barley itu amilase, soybean, beta amilase dan lain sebagainya. Ini biasa digunakan untuk produksi bakery ya, untuk mengempukkan adonan ya, meat tenderizer untuk supaya tekstur dagingnya itu lebih lembut, kadang-kadang ditambahkan pain atau pisin. Ini dari tanaman, sumbernya biasanya kalau dia merupakan bukan hasil produk fermentasi tidak menjadi titik kritis ya. Tapi enzim mikrobial ini yang sering menjadi titik kritis karena apa? Karena sumber medianya yang kita perlu perhatikan ya, baik untuk amilase, selulase, lipase, protease. Ini organisme yang bisa menghasilkan enzim tersebut. Bagaimana proses fermentasinya? Bagaimana media yang digunakannya? Ya. Ya, titik kritisnya ada di ingredient fermentation media. Jadi ada di bahan yang digunakan untuk formulasi medianya. Ya. Kemudian purifikasi bisa menggunakan resin tadi ya untuk menghilangkan pengotor. Ya. Resinnya apakah menggunakan gelatin atau tidak. Kemudian apakah ada bahan aditif untuk menstabilisasi enzimnya, misalnya gula dan lain sebagainya. Ya. Oke, vitamin juga titik kritisnya tadi kalau dia dari sumber mikrobial ya, itu menjadi titik kritis. Vitamin sendiri ada macam-macam ya, vitamin larut lemak dan larut air, bisa diperoleh dari tumbuhan, bisa juga diperoleh dari hewan, bisa juga disintesis, bisa juga diperoleh dari bahan mikrobial. Nah, yang menjadi titik kritis adalah biasanya bahan hewani atau bahan mikrobial ini ya, kalau vitamin. Nah, titik kritisnya ada di tadi ya, bahan hewani dan bahan mikrobial. Apakah hewannya halal, bagaimana proses penyembelihan.
Untuk produk mikrobial, bagaimana dengan penggunaan media? Bagaimana proses pemurniannya? Ya. Kalau untuk tanaman dan sintetik itu kebanyakan sih tidak kritis ya. Oke, nah terakhir ya, saya minta ini tugas kelompok untuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Pilihlah satu contoh produk pangan, obat atau kosmetik yang dikemas dalam bentuk produk retail, artinya produk yang sudah memiliki merek, nama ya, yang dijual di pasaran. Kemudian Anda tuliskan daftar bahan utama, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan. Jadi buat list of material, bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk produk tersebut, dari bahan baku utama, bahan tambahan, dan bahan penolongnya. Kemudian pada masing-masing daftar bahan itu berikan penjelasan singkat, apakah bahan tersebut termasuk kategori titik kritis, termasuk high risk atau low risk, ditinjau dari aspek kehalalan. Kemudian yang kedua, cari video tentang cara pembuatan produk tersebut. Banyak di YouTube ya, kalau kita mau cari produknya. Ada baik produk hewani, nabati, mikrobial, maupun produk sintetik atau produk yang lain. Ya. Nah, silakan Anda cari satu contoh produk saja, tidak perlu banyak-banyak. Misalnya produk hewani, contohnya sosis atau nugget. Produk nabati, contohnya saus atau kecap. Kalau kecap dia termasuk produk mikrobial ya. Saus atau misalnya tepung terigu atau makanan yang buah-buahan yang dikeringkan gitu kan. Ada banyak contohnya ya kalau untuk produk-produk nabati. Kemudian produk mikrobial tadi minuman probiotik ya. Kemudian vaksin, antibiotik ya. Hormon dan lain sebagainya itu contoh produk mikrobial. Kemudian yang terakhir produk sintetik atau produk campuran, contohnya tadi ada seasoning ya, kemudian produk apa vitamin misalnya, vitamin ada juga yang sintetik ya, ada kemudian flavor juga ada yang sintetik, ada yang dari hewani campuran ya. Silahkan. Jadi Anda pilih salah satu contoh produk saja. Ya. Untuk pembagiannya, minggu depan kita presentasi kelompok 1 dan 2 dulu ya, 2 kelompok untuk untuk produk hewani dan produk nabati. Minggu depannya lagi baru produk mikrobial dan produk sintetik atau produk campuran. Baik, saya kira itu saja mungkin untuk penjelasan hari ini. Ada ini juga ya tadi, sorry waktunya tadi agak telat, jadi ini agak lewat. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Atau mungkin dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Sudah cukup jelas? Tidak ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Ya. Untuk tugasnya sudah cukup jelas ya. Jadi minggu depan kita presentasi kelompok 1 dan 2 ya. Baik. Menjelaskan titik kritis dari bahan-bahan hewani dan bahan nabati berikut cara pembuatannya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini ya. Seperti biasa, silakan Anda buat resume dari materi yang saya sampaikan tadi ya, dan dikumpulkan di kolom tugas AIS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya.